Halo, selamat malam pencinta bulu tangkis Indonesia. Banyak yang komen ya di video sebelumnya. Saya pernah bikin video berjudul telatkah di umur 20 tahun ya untuk menjadi atlet ya. Jadi sebenarnya pertanyaannya, adakah batas umur jadi atlet bulu tangkis ya? Adakah batasnya? Batas bawah, batas atas. Artinya startnya dari umur berapa dan pensiunnya atau akhirnya sampai umur berapa kan gitu. Banyak yang komen, "Bang, saya sudah umur 19, Bang, saya sudah umur 17 tahun. Gimana Bang, masih bisa nggak untuk jadi atlet?" Gitu. Sebenarnya untuk jadi atlet itu bisa saja ya, umur berapapun bisa ya. Tapi yang jadi masalah adalah untuk jadi atlet profesional. Itu yang harus dipikirkan, dari umur berapa sampai umur berapa. Umur berapa mulai mengenal, umur berapa mulai startnya, umur berapa mulai harus terjun kompetisi, seperti itu ya. Jadi saya di sini mencari informasi ya. Menurut BWF, adakah batas umur jadi atlet bulu tangkis menurut BWF ya? Jadi pertanyaannya, berapa batas umur jadi atlet bulu tangkis? Apakah bisa jadi atlet bulu tangkis jika memulai di usia dewasa? Oke, di sini ada aturan dari BWF, artinya Badan Organisasi Bulu Tangkis Dunia ya. Untuk usia ideal yang nantinya yang mau berkarir sebagai atlet bulu tangkis ya. Secara umum sebenarnya tidak ada batas kan, seperti yang saya bilang tadi, tidak ada batasan, berapapun umurnya bisa jadi atlet bulu tangkis atau bisa jadi pemain bulu tangkis, berapapun usiamu ya. Kadang kan ada di komunitas-komunitas tertentu usianya sudah umur 40, 50 masih main ya, tapi dia tuh jadi atlet, istilahnya atlet di daerah sana lah gitu. Atlet 17-an gitu biasanya ya. Tapi untuk jadi atlet profesional yang benar-benar mau meniti karir di bidang bulu tangkis, harus perhatikan batas usia atlet ya, batas usia berapa dan berapa untuk jadi atlet profesional. Nah, seperti yang dikatakan oleh BWF seringkali mengadakan berbagai level turnamen ya, di level junior, dewasa hingga senior kan gitu ya. Biasanya di pertandingan junior diikuti oleh anak-anak hingga remaja yang berusia 19 tahun ya. Di level dewasa diikuti oleh atlet badminton usia 19 tahun ke atas
dan kurang dari 35 tahun. Ya, sementara itu di level senior bisa diikuti atlet bulu tangkis berusia 35 tahun ke atas. Masih bisa. Ya, ini salah satu catatan fakta pembulu tangkis tertua di dunia, yaitu Lin Yo Mao. Bahkan ia mendapat rekor dunia ya sebagai pemain bulu tangkis tertua di dunia yang lahir pada tanggal 15 Agustus 1922, menjadi pemain tetap di berbagai kompetisi bulu tangkis Taiwan selama bertahun-tahun. Itu salah satu fakta yang disampaikan oleh BWF ya. Saya bacakan melalui blog, bukan blog ini ya, ini tentang sport olahraga bulu tangkisnya, ada di sana banyak. Namun perlu diketahui, jika kamu mulai belajar bulu tangkis di umur 19, 20 ke atas, kamu bisa menjadi pemain bulu tangkis, atlet bulu tangkis, tetapi tidak bisa menjadi atlet bulu tangkis yang profesional. Apa sih itu bulu tangkis profesional? Iya, bulu tangkis profesional itu profesi kamu tuh emang benar-benar terjun ke dunia bulu tangkis. Jadi bulu tangkis itu sebagai profesi kamu, mendapatkan income dari bulu tangkis, dari bermain bulu tangkis di setiap ajang kejuaraan gitu ya. Itu namanya atlet profesional. Saya kasih gambaran ya, biar kalian mengerti. Kalau di usia 20 tahun ke atas itu sudah terlambat untuk menjadi atlet profesional, terutama di atlet badminton ya, bulu tangkis. Saya kasih ilustrasi ya. Contoh, kamu baru belajar atau kalian baru belajar di usia 22 tahun misalnya, baru mengenal yang namanya bulu tangkis di usia 22 tahun. Kamu memerlukan waktu kurang lebih untuk mengasah teknik, segala skill apapun itu dalam bulu tangkis, keterampilan bulu tangkis, mengasah skill kamu di sana kurang lebih 2 tahun ya. Selanjutnya selama 2-3 tahun kamu bertanding dengan rekan satu tim ya, mempelajari teknik permainan. Jadi 2 tahun untuk mengasah keterampilan kamu. Setelah itu 2-3 tahun untuk mengasah taktik dalam permainan, mempelajari taktik dalam permainan untuk bisa terjun, benar-benar terjun di dunia bulu tangkis ya. Dan selanjutnya 2 tahun kamu untuk mengasah mental ya, memperbanyak jam terbang, ikut pertandingan ke sana ke sini, ikut pertandingan nasional hingga internasional. Nah, setelah perjalanan panjang itu, oke, saya ulang lagi, kamu umur 22 tahun memulai dan kamu mengasah teknik, mengasah keterampilan 2 tahun, kamu udah berumur 24 tahun. Terus mengasah taktik ya, taktik
dalam permainan 2 sampai 3 tahun. Udah berapa tuh? Tambah 2 berarti 24 tambah 2 udah 26 tahun umur kamu. Untuk menambah jam terbang mental kamu tambah 2 tahun. Itu umur kamu sudah 28 tahun ya. Jadi umur 28 tahun itu sudah mendekati usia-usia pensiun. Kenapa saya bilang begitu? Kondisi fisik ya, kondisi fisik di umur 28 29 kurva fisiknya itu sudah mulai menurun ya, bukan baru start naik tapi sudah mulai menurun. Jadi kondisi fisik kamu itu untuk bertahan sudah mulai menurun ya. Jika sudah menurun tentu kamu akan kalah nanti bermain ya dengan yang anak-anak lebih muda, lebih kencang, yang memiliki fisik prima ya, kondisi fisik yang lebih prima ya. Makanya dari itu disarankan ya, banyak asosiasi-asosiasi bulu tangkis mencari anak-anak berbakat sejak usia dini ya. Usia dini itu dari umur 6 sampai 8 tahun lah, mencari bakat. 6 sampai 8 tahun mencari bakat. Oh, dia ternyata di umur 6 tahun sudah pinter ya bermain bulu tangkis. Itu udah tahu lah teknik main bulu tangkis, mukul bola udah tahu. Selanjutnya mereka akan dilatih dengan keras hingga usia 17 tahun ya. Maka di sana kamu akan dituntut menjadi atlet profesional. Jadi ada rentan sekitar, kalau mencari bakat umur 6 sampai 7 sampai 8 tahun, jika digojlok ya sampai umur 17 tahun, berarti ada rentan 10 tahun kamu untuk mempersiapkan semuanya, mengasah teknik kamu, mengasah mental kamu, mengasah taktik permainan kamu. Di sana ada rentan 10 tahun, sehingga di usia emas itu kan 17 tahun ke atas sampai 25 lah, usia emas itu namanya. Di sana kondisi fisik kamu prima, taktik kamu sudah tahu, teknik juga sudah bagus, dan mental kamu sudah bagus, sehingga di umur, kalau anggaplah 17 tahun, 17 sampai di umur 17 tahun, berarti umur 17 tahun ini sudah memiliki mental yang sangat bagus, kondisi fisik yang prima, sehingga siap untuk terjun di dunia perhelatan bulu tangkis, siap terjun jadi orang yang profesional bermain bulu tangkis. Jadi profesinya itu sudah benar-benar apa namanya ya, di bulu tangkis saja, nyari duit di bulu tangkis dengan bermain ke sana, mengikuti kejuaraan ini ya, kejuaraan itu tingkat nasional internasional itu. Jadi sudah bisa jadi atlet profesional. Nah, seperti yang saya bahas di awal, batasan umur dan peta karir bulu tangkis ini saya ambil di website PB Jarum ya. Usia 7 sampai 8 itu adalah memulai bermain bulu tangkis di klub-klub kota asal. Jadi sudah, jika kalian tuh punya anak 7 sampai 8 tahun, perkenalkan, belajarkan bulu tangkis. Kalau bisa di bawah 7 tidak apa. Ada di tempat saya bermain itu masih TK ya, baru 5 tahun udah diperkenalin main bulu tangkis, mukul bola udah bagus. Nah, di usia 12 sampai 3 tahun tuh mulai
meniti karir di bulu tangkis klub besar. Kalau bisa, kalau punya anak misalkan udah usia udah 7 tahun ya, dibina di usia 12 sampai 13 tahun, cari klub besar ya, biar di sana benar-benar digojlok ya, latihannya, apanya, tekniknya, segala macam yang berkaitan dengan bulu tangkis. Di sana diperbanyak lagi pengetahuannya ya. Di usia 15 sampai 16 tahun, di sanalah anak itu benar-benar disuruh memang ini loh pilihan saya, ini loh ini loh yang saya mau. Jadi mulai menentukan bulu tangkis sebagai pilihan karir. Oh, ini loh yang saya mau. Saya pengen berkarir di dunia bulu tangkis, jadi atlet bulu tangkis profesional gitu ya. Dan di usia 18 sampai 19 tahun diharapkan kalau sudah matang ya, misalkan ikut di klub besar, ikuti kejuaraan di klub besar, kalau ada kejuaraan nasional, sirkuit nasional, kejuaraan nasional yang diselenggarakan ya untuk melihat atlet-atlet di sana di umur 18 sampai 19 tahun itu, kalau bisa sudah masuk ya, sudah masuk skuad nasional. Jadi diincar oleh dijadikan atlet nasional lah itu istilahnya. Misalkan dari PBSI pusat melihat atau ingin mencari bibit-bibit unggul di setiap klub besar gitu kan, mengadakan kejuaraan sirkuit nasional apa seperti pekan olahraga nasional atau apa. Dari sini mereka tuh menjaring ya di umur 18 sampai 19 tahun itulah kalau bisa naik menjadi skuad nasional. Oke. Di usia 20 memulai mengukir prestasi internasional. Oke, udah mulai mengikuti kejuaraan internasional, apa namanya, yang misalnya yang poinnya 100, 200 kan gitu kan. Jadi sudah mulai mengembangkan karirnya ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Oke, di prestasi di tingkat nasional udah mulai mengukir ya. Dan di usia 23 tahun puncak kematangan seorang atlet. Nah, saya kan udah bilang tadi, kapan sih usia emas? Itulah usia emasnya tuh di umur 18, 19, 20, 21, 22 sampai 25. Itu adalah puncak kematangan seorang atlet. Di sanalah kalian menjadi atlet profesional, mencari uang, mencari pendapatan melalui permainan bulu tangkis, melalui bermain bulu tangkis gitu ya. Di usia 29 tahun mungkin sudah mulai menurun, kondisi fisik sudah mulai menurun. Ada yang masih kuat fisiknya, masih ikut mengikuti kejuaraan sampai akhirnya di umur 35 tahun sudah mulai ada pensiun. Ada 32 udah mulai pensiun, seperti sekarang Muhammad Hasan dan Hendra Setiawan masih bermain di tingkat internasional ya, tapi kondisi fisiknya tidak bisa dibohongi, udah mulai menurun ya. Udah umur 35 tahun ke atas, udah jadi atlet senior, mempersiapkan diri untuk menjadi pelatih ya, memberikan pengalamannya kepada yang lebih senior, kepada yang lebih junior lagi kan begitu.
jadi bisa menjadi pelatih. Itulah yang disebut dengan atlet profesional ya. Atlet profesional. Jadi dari kecil main dari umur 7 tahun, 6 dari umur 6 tahun sudah menekuni sampai umur 35, sampai akhirnya dari jadi atlet daerah, atlet provinsi, atlet nasional, jadi internasional, jadi atlet profesional di dalam bermain badminton. Bahkan sudah selesai bermain masih tetap jadi bagian dari badminton itu sendiri ya, bulu tangkis itu sendiri, menjadi pelatih ya. Jadi itulah ya aturan dari BWF dan usia ideal untuk berkarir di bulu tangkis. Sekali lagi saya tekankan, usia idealnya memulai ya untuk jadi atlet profesional 6 tahun. Oke, 6 tahun sudah mulai mengenal bulu tangkis. Bagaimana kalau saya sudah umur 14 tahun, saya udah umur 20 tahun tuh, saya bilang sedikit terlambat ya. Tapi jangan berkecil hati, untuk jadi atlet bisa, tapi tidak atlet profesional ya, yang bisa turnamen internasional misalnya itu ya. Mungkin tarkam itu bisa, atlet tarkam kan bagus juga, ada kan tidak mandang usia itu, atlet tarkam bisa umur 32 tahun, 40-an juga bisa turun antar tarkam itu. Tapi lawannya yang sebanding, jangan lawannya yang muda-muda ya. Itu maksud saya. Jadi untuk menjadi seorang atlet, terutama atlet profesional, harus dipikirkan matang-matang, harus diawal dari sejak usia dini, pembibitannya bagaimana, karena yang saya bilang tadi butuh proses yang sangat banyak untuk menjadi atlet profesional. Jadi yang sudah berumur 20-an tahun ke atas untuk menjadi atlet profesional bulu tangkis, saya bisa tekankan lagi, sudah sangat terlambat ya. Tetapi jangan berkecil hati, kalian bisa menjadi atlet bulu tangkis tetapi tidak profesional, dalam artian mungkin atlet daerah antar kampung, ada tarkam, ada singgara, ada misalkan cup apa, bupati cup, bisa ngikuti, itu bisa ya. Itulah yang namanya jenjang karir atlet profesional. Mungkin tidak atlet profesional namanya ya kalau di kampung-kampung tarkam atau apa ya, atlet amatir istilahnya, tidak apa, yang penting kita bisa bermain bulu tangkis, menjaga kesehatan, stamina. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya saya sudah, bukan vakum sih, tidak mau lah, bukan tidak mau ya, agak kapok sedikit lah, karena kemarin saya terkena konten berulang, jadi saya jadi agak ngambek lah istilahnya, malas bikin video lagi, ada campur-campur aja lah videonya. Tapi karena banyak sekali ada komentar masuk di video-video saya sebelumnya yang membahas tentang terlambatkah saya 20 tahun untuk menjadi atlet bulu tangkis, mungkin itu yang menggugah hati saya lagi bikin video ini ya, untuk memberikan suatu memberikan suatu pengetahuan buat kalian ya. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Bagi yang suka, silahkan di share,
komen lagi di bawah. Bagi yang tidak suka, cukup ditonton saja. Terima kasih. Bye. Ditunggu ya video-video selanjutnya. Mungkin saya akan lebih sering lagi ya mengupload video tentang bulu tangkis lagi, karena saya terus terang sangat suka bermain bulu tangkis ya. Banyak raket saya main bulu tangkis kemarin patah. Jadi sekian dulu, terima kasih, bye.